Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, hari ini 21 September Bapak Ibu, ada berita baik dari Info GTK nih, khusus untuk guru-guru sertifikasi Bapak Ibu ya. Tampilan Info GTK sudah tidak ada keterangan uji coba, artinya sudah valid, sudah bisa di-print dan sudah bisa di-store ke Dinas Pendidikan bagi daerah yang memerlukan pemberkasan ke Dinas Pendidikan. Nah, dan juga statusnya sudah seperti biasa, yaitu kode 16, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Kecuali memang ada beberapa teman yang masih kode 02. Kode 02 tidak valid ya. Dan kode-kode lain yang tidak valid juga ya. Ada 10 kode totalnya yang perlu dipahami. Nah, per hari ini untuk teman-teman yang sudah valid, pastikan saran kami langsung download dulu info GTK-nya. Langsung buka di laptop, langsung Ctrl P, langsung simpan dalam bentuk PDF. Kenapa kami sarankan seperti itu? Karena terkadang info GTK itu kan tiba-tiba ada perbaikan, maintenance, seperti itu. Sehingga ketika Bapak Ibu misalnya tidak print hari ini, mumpung info GTK aman-aman saja untuk dibuka dan sudah valid, seperti itu. Mumpung mumpung bisa dibuka, langsung download. Karena kalau Bapak Ibu tidak langsung download, terus misalnya besok diminta dinas untuk pemberkasan, bisa saja info GTK tidak bisa dibuka. Nah, lagi maintenance. Nah, jadi kalau Bapak Ibu download memang hari ini, maka kapanpun diminta oleh dinas, berkasnya sudah ada, tersimpan di laptop, tinggal di print. Nah, itu saran kami ya. Jadi mumpung hari ini info GTK sudah aman-aman saja, sudah valid, langsung download info GTK-nya seperti itu. Dan di beberapa daerah kami lihat itu sudah bahkan disebarkan atau dibagikan daftar penerima tunjangan profesi guru triwulan 3. Sudah ada dokumen-dokumennya. Ini beberapa daerah kami lihat seperti itu, jadi sangat transparan ya. Jadi guru-guru sertifikasi itu mungkin ada grupnya di daerah tersebut sehingga di-share. Ini loh nama-nama penerima TPG triwulan 3. Ini ya, kita lihat postingan dari teman-teman seperti ini. Alhamdulillah TW1 tahap 1 udah muncul daftar penerima dari dinas. Tinggal pemberkasan dan pencairan. Ini kalau kita lihat ini di-share lewat WA, dokumennya ada 14 halaman. Daftar penerima TPG TW3 tahap 1 jenjang Dikdas, berarti jenjang SD dan SMP ya. Nah, ini menarik nih karena dinasnya nge-share labelnya atau dokumennya berisi daftar-daftar penerima. Nah, artinya apa? Guru-guru di daerah ini tinggal menunggu status validnya dan sudah bukan uji coba. Karena kan sekarang masih uji coba nih Bapak Ibu, tapi sudah hijau statusnya yang memang sudah valid. Nah, jadi yang Bapak Ibu tunggu untuk daerah ini tinggal validasi, diusulkan oleh dinas, lalu tinggal menunggu pencairan. Kita nantikan di bulan Oktober informasi pencairan itu pasti sudah ada. Kami optimis bulan Oktober itu sudah ada daerah yang mencairkan. Kalau tanggalnya kita memang belum bisa nentuin ya, karena daerah itu setiap daerah itu beda-beda. Nah, terkait validasi info GTK Bapak Ibu, ini tambahan informasi untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru. Pastikan memahami 10 kode yang muncul di info GTK dan sesuaikan dengan kode apa yang muncul di info GTK-nya Bapak Ibu supaya bisa ditahu apa tindak lanjutnya dari kode tersebut. Yuk kita lanjut pembahasannya. Jadi yang pertama yaitu kalau kodenya 01, maka itu keterangan data pada Dapodik belum bisa terbaca. Jika pada halaman info GTK tahun 2023 keluar kode 01, maka hal ini berarti data Dapodik guru tersebut belum terbaca. Artinya data Dapodiknya belum terdeteksi seperti itu. Jadi bisa dikoordinasikan dengan operator di sekolah. Kalau operator sekolah juga belum memahami kenapa bisa seperti itu, maka sebaiknya koordinasi lebih lanjut ke operator di Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsinya Bapak Ibu, seperti itu. Kalau kodenya 01. Kalau kodenya 02 di info GTK itu, maka keterangan itu berarti belum lolos tahapan verifikasi dan validasi. Perlu melakukan perbaikan data. Nah, silahkan dapat melihat pada lembar info yang ada di tab verifikasi tunjangan profesi. Jadi kalau kodenya 02, banyak ya rekan-rekan guru saat ini kodenya tampil itu di info GTK-nya 02. Itu artinya ada hal-hal yang belum bisa dinyatakan valid, sehingga pas penarikan itu keterangannya tidak valid atau kode 02. Nah, itu Bapak Ibu bisa kelebihannya Infotech GTK tahun ini karena itu per item sangat terbaca jelas Bapak Ibu.
Ini kami tampilkan contohnya per item yang kami maksud. Jadi info GTK tahun 2023 ini per item dibagi. Contoh misalnya beban mengajar ada tersendiri validasinya. Cek yang mana tidak berwarna biru atau statusnya invalid, seperti itu Bapak Ibu. Selagi dari 10 kolom itu, 10 bagian di info GTK, yang kuning itu cuma 2 ya. Yang kuning cuma 2, selebihnya biru. Selebihnya biru itu yang dinyatakan valid. Kalau masih ada yang berstatus merah, maka Bapak Ibu cek di bagian itu, misalnya di beban mengajar ternyata merah, cek bisa jadi jam linearnya tidak mencapai 24 JP, seperti itu. Ya, jadi ini kelebihannya di info GTK 2023 itu per item-item, sehingga kita gampang ngeceknya yang mana yang belum valid. Nah, itu kode 02. Kode ketiga yaitu kode 04. Jadi tidak ada kode 03, langsung ke kode 04. Kode 04 itu artinya data belum valid, koordinasi dengan operator tunjangan. Pada kode 04 ini mempunyai arti bahwa data guru sertifikasi yang bersangkutan dinyatakan belum valid. Maka dari itu guru diminta berkoordinasi dengan operator tunjangan profesi. Jadi kalau kodenya 04, maka koordinasinya itu bukan melalui operator sekolah atau operator dapodik, tapi operator di dinas kabupaten, operator tunjangan profesi di dinasnya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kode 6. Jadi tidak ada kode 5. Dari kode 1, 01, 02, 04, kemudian kode 6. Kode 6 ini maksudnya sudah tidak aktif atau pensiun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pensiun, pasti tampilannya di situ kode 6. Tapi kalau ada yang aktif tapi kode 6, ini perlu dikoordinasikan lebih lanjut Bapak Ibu. Barangkali ada kesalahan penginputan di dapodik masa kerjanya, seperti itu, atau TMT-nya ada yang keliru penginputannya. Nah, selanjutnya kode 7. Ini berbeda dengan tahun lalu ya. Nah, kode 7 itu menunjukkan periode penerbitan SKTP, artinya menunggu penerbitan SKTP. Artinya Dinas Pendidikan sudah memverifikasi atau sudah menyetujui untuk pengajuan tunjangan, sehingga tinggal menunggu proses penerbitan SKTP Bapak Ibu. Kode selanjutnya yaitu kode 8, yaitu SKTP sudah terbit. Kalau Bapak Ibu sudah berada di kode 8 ini, ya selamat, artinya tahapan Bapak Ibu untuk administrasi sudah terlewati, tinggal menunggu pencairannya, seperti itu. Nah, kode 16 itu artinya SKTP belum bisa diterbitkan karena belum dilakukan pengusulan OP oleh operator tunjangan profesi di dinas. Jadi ini kode 16 ini muncul ketika Bapak Ibu sudah penarikan data dan dinyatakan valid ya. Maka kode pertama yang muncul pasti kode 16 ini, yaitu menunggu persetujuan dari dinas kabupatennya. Nah, kalau sudah kode 16 akan melangkah ke kode 7, yaitu menunggu penerbitan SK. Lalu terakhir kode 8, yaitu SKTP sudah terbit. Nah, kalau ada yang kodenya 17, berarti itu dinyatakan aktif, tidak aktif permanen. Kalau ada yang kode 19, itu berarti beban tugas minimal 24 JP tatap muka dalam satu jenis mapel, namun tidak sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Jika memiliki ijazah S1 yang sesuai dengan mapel yang diampu, silahkan memverifikasi melalui Dinas Pendidikan. Contoh, guru Serdik Bahasa Inggris ngajar di SD yang mempunyai ijazah PGSD. Ini kalau kode 19.